Dianggap model Indonesia itu lebih bagus. Enggak juga melulu mereka mengatakan electoral vote-nya. Makanya kalau Anda masih ingat Trump versus Hillary, itu kan electoral vote-nya Hillary lebih tinggi daripada popular vote-nya Hillary lebih tinggi dari electoral vote-nya. Satu faktor yang paling kuat melemahkan itu adalah korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita hadir di sini dalam universitas kegiatan mata kuliah Studium General. Hari ini kita akan dihadiri oleh pemateri yang sangat luar biasa. Sudah hadir di hadapan kita, sudah ke Bandung dari tadi malam. Selamat datang Pak Zainal. Saya akan sedikit memaparkan biodata singkat beliau. Beliau bernama Zainal Arifin Mukhtar, menyelesaikan S1-nya di Fakultas Hukum UGM, S2-nya Magister Hukum di Universitas Northwestern University Chicago dan doktoral hukumnya di Universitas Gadjah Mada. Mungkin hadirin tidak akan aneh dengan beliau karena beliau sudah sering menghadiri diberikan paparannya di TV-TV nasional dan saya sangat terhormat hari ini dapat berada di samping beliau untuk menjadi moderator karena salah satu pakar hukum tata negara yang saya sangat hormati karena selain kepakaran keilmuannya beliau juga sangat gigih dalam bagaimana menyuarakan anti korupsi ya di dalam khasanah di Indonesia. Selain sebagai pengajar, beliau aktif di kolumnis di berbagai media nasional seperti majalah Tempo, Kompas, dan beliau pernah memimpin pusat kajian anti korupsi Fakultas Hukum UGM atau kita biasa kenal dengan Pukat UGM. Tanpa berlama-lama, tema yang akan yang akan dipaparkan oleh beliau konsepsi tentang konsep negara hukum, demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita tahu negara Indonesia sebagai satu negara hukum dipaparkan dalam konstitusi kita, seperti apa dinamikanya secara keilmuan maupun secara praktis insya Allah akan beliau paparkan dan mudah-mudahan dapat memberikan insight kepada kita semua. Tanpa berlama-lama saya akan undang kehadiran pemateri kita. Mohon tepuk tangan untuk pemateri kita pada kali ini. Baik, bagaimana cuaca Bandung Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah dihadirkan ada para mahasiswa. Nanti ada kurang lebih Pak waktu 50 menit, nanti ada timer juga di belakang dan setelah itu biasa ada sesi tanya jawab untuk para mahasiswa. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Saya izin berdiri ya. Boleh, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada dua hal yang akan saya lakukan di awal sebelum memulai ini. Yang pertama adalah apa yang saya sebut dengan ucapan terima kasih, apologia pro libro suo istilahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, sekaligus apologia, permintaan maaf saya. Karena saya membuat slide hanya sederhana, sekitar 13-14 slide ya, dan saya mencoba tanpa bermaksud mengatakan teman-teman pasti nggak ngerti hukum, bukan begitu, cuman karena genre kita berbeda, kita berada dari ranah yang agak berbeda, saya akan berusaha membahasakannya sedikit lebih sederhana ya. Jadi siapapun barangkali yang tingkat pengetahuan soal demokrasinya atau kemudian hukumnya yang agak levelnya tinggi bisa jadi akan bisa mendebat saya gitu. Oh, maksudnya kok bias banget yang gitu-gitu. Jadi saya mohon maaf dulu di awal. Saya akan mengatakan dalam beberapa hal saya akan membahasakan secara sederhana ya. Jadi akan ada pemahfuman gitu.
Itu permintaan maaf saya, tapi ucapan terima kasihnya tentu saya ucapkan terima kasih karena saya tetap diberikan kesempatan ngobrol dengan teman-teman sekalian dari UGM Jogja masuk ke sini untuk kemudian ngobrol dengan anak-anak ITB. Ya, itu kebanggaan buat saya, tentu saja. Terima kasih untuk datang dan mau mendengarkan dan mau ngobrol. Ya, kalau soalan nilai Anda dipaksa datang karena harus ngisi presensi, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Ya, silahkan berurusan dengan dosen-dosennya masing-masing. Ucapan terima kasih terkhusus juga saya berikan kepada Ibu dan Bapak di depan. Saya mencoba untuk tidak ada istilah sekarang itu adalah seremonial yang terlalu primordialis gitu. Ada istilah itu. Jadi saya tidak akan menyebut nama, jabatan. Biasanya kan kalau pejabat itu panjang sekali kan, harus disebut satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Pras, kawan saya luntang-lantung di Nagoya sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi dulu saya visiting lecture di sana selama 1 semester, ketemu dengan Mas Pras, ngobrol. Bu Naomi tentu saja, makasih. Bang Ismu, teman, guru sekaligus keluarga dalam beberapa hal. Bu Yuni dan teman-teman sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Izinkan saya mulai, saya sudah ngambil 2 menit untuk hal yang remeh-temeh. Izinkan saya mulai dengan begini. Kalau teman-teman belajar hukum tata negara, sebenarnya hukum tata negara itu cuma 2. Yang dibicarakan dalam hukum tata negara itu sebenarnya cuma 2. Satu adalah kuasa. Yang dipelajari itu adalah kuasa, kekuasaan ya, kuasanya. Jadi ada namanya kuasa, ada namanya organ kuasa, ada namanya bagaimana memperoleh kekuasaan itu. Bagaimana kekuasaan itu dijalankan, bagaimana relasi antar kuasa. Jadi satu format senternya itu adalah kuasa, dan yang kedua adalah format utamanya adalah hak warga negara. Cuma 2 itu yang dipelajari. Jadi kalau konstitusi, hak asasi itu membicarakan di 2 level itu. Nah, makanya apapun yang saya terangkan di sini kira-kira di 2 level itu mainnya. Levelnya mainnya kuasa sama mainnya hak. Biasanya negara-negara yang tidak demokratis itu pembicaraan kuasanya lebih banyak dibanding pembicaraan soal haknya. Oke? Negara-negara yang demokratis itu biasanya menyeimbangkan antara kuasanya dan pembicaraan soal haknya. Bahkan kuasanya pun itu lebih dibatasi. Nah, jadi itu sebabnya doktrin-doktrin dalam politik hukum ketatanegaraan itu biasanya ada yang namanya limitation of power, ada namanya checks and balances, ada namanya separation of power. Itu adalah bagian dari upaya menjaga supaya kekuasaan itu tidak digunakan secara serampangan. Ya, karena di ujungnya ada yang namanya hak publik. Saya mulai ya. Oke. Saya ada 2 yang saya mau jelaskan. Mungkin teman-teman gak usah terlalu dihafal gitu. Ini sederhana untuk mengatakan negara hukum. Negara hukum itu menggunakan konsep yang secara sederhana mengatakan ya hukum negara harus berbasis hukum. Clear. Tapi masalahnya adalah tidak sesederhana itu. Karena kalau dikatakan negara hukum adalah negara berbasis hukum, bagaimana kalau hukumnya dibuat secara brengsek? Bagaimana kalau hukumnya dibuat secara menindas? Jadi dibikinkan hukum yang itu hukumnya, mohon maaf nih, kalau menggunakan istilah ya bodoh banget, nggak pas, menyakiti rakyat, tapi atas nama negara hukum dikatakan Anda harus menjalankan hukum karena itulah kata undang-undang. Nah itu kan jadi kayak gimana, negara hukum macam apa itu? Ya kan? Dan itu gejala yang memang ada. Seringkali ada istilah yang namanya autocratic legalism. Ada istilah yang disebut autocratic legalism. Autocratic legalism itu adalah dia mau membenarkan autokratismenya, dia mau membenarkan yang namanya otoritariannya dalam tanda kutip, dengan cara apa? Legislasi.
Dia bikinkan aturan yang membenarkan itu. Sejarah di Indonesia mendapatkan banyak sekali yang seperti itu. Misalnya pengangkatan presiden sebagai presiden seumur hidup. Itu kan ada. Jadi dibikinkan aturan untuk membenarkan. Bukan sekedar di wilayah kuasa teman-teman sekalian, tapi juga kadang-kadang di wilayah ekonomi. Dibikinkan aturan yang mempermudah dia untuk merampas atau mengambil uang. Ya. Makanya teman-teman sekalian, ada buku bagus yang saya kira teman-teman bisa baca, itu ditulis oleh Darren Acemoglu. Acemoglu saya kira pemenang Nobel sekarang ya, di wilayah ekonomi, politik gitu. Dia nulis buku bagus, ada 4 seri, tapi salah satu seri yang paling menarik itu adalah mengapa negara gagal. Dia menjelaskan mengapa negara gagal. Salah satu penyebab negara gagal dalam buku itu mengatakan apa? Salah satu penyebabnya ya, salah satu, ada banyak tentu saja. Salah satunya adalah karena negara yang kaya sumber daya itu biasanya pemerintahnya berubah menjadi para pemburu rente. Pemburu rente itu adalah pencari keuntungan. Alih-alih dia mimpin negara dengan baik, mereka berubah menjadi pemburu rente. Mereka ikut memasukkan usaha mereka, mencari keuntungan dari usaha mereka dengan cara apa? Label bajunya baju negara. Itu yang disebut secara istilah misalnya adalah peng-peng. Pengusaha sekaligus penguasa. Jadi dijabat di satu orang. Dia punya usaha, untuk membenarkan usahanya, dia labeli dengan penguasa. Dia labeli dengan aturan. Itu yang menyebabkan gejala kalau negara-negara gagal itu biasanya karena itu tadi. Negaranya, aparat negaranya berubah menjadi para pemburu rente. Ya kan? Itu salah satu negara gagal. Ada banyak di buku itu dijelaskan beberapa negara yang mengalami itu. Nah, kalau kita tarik lagi kembali ke Indonesia, apa itu negara hukum? Maka tidak mungkin sesederhana kita katakan negara yang berbasis pada hukum. Itu sebabnya kenapa saya tampilkan cara pandang Brian Tamanaha. Dia mengatakan kalau kita lihat negara itu berbasis hukum saja, maka itu negara yang istilahnya terlalu formal dan thinner dan tidak substantif. Itu yang di kotak paling atas tuh, rule by law. Kalau law as instrument of government action, ya iya, itu juga pengertian negara hukum, tapi negara hukum yang terlalu formal, terlalu sederhana. Bagi Brian, bagi Tamanaha, dia mengatakan harusnya enggak gitu. Harusnya jangan begitu, karena kalau menggunakan logika rule by law yang sangat thinner dan terlalu formal itu, bisa tercipta bisa tercipta orang-orang yang akan mengkhianati kan? Dia bikin aturan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dia bikin aturan, bahkan kalau ada aturan yang menghalangi itu diubah. Ya. Kalau ada aturan yang menghalangi misalnya anak presiden untuk maju harus diubah. Karena itu adalah bagian dari proses yang harus dilakukan. Jadi troubleshooternya adalah apapun yang diatur oleh hukum, sepanjang menguntungkan dia akan dilakukan, kalau tidak menguntungkan dia akan ubah. Makanya kalau Anda lihat tawarannya Brian Tamanaha, itu adalah harusnya tidak hanya sekedar berkonsep formal version, yang dia bilang tikernya itu adalah democracy and legality, tapi juga dia bilang substantive version, harusnya adalah social welfare. Maka kalau Anda lihat demokrasi formal versionnya versus versi Brian Tamanaha, dia bilang begini, demokrasi and legality yang itu ada isinya consent determines. Jadi ada kesepakatan yang dibuat publik. Itu sebabnya negara hukum biasanya partisipasinya harusnya tinggi. Partisipasinya harusnya tinggi. Ketika bikin aturan,
harusnya publik ditanyain, apalagi kalau bikin undang-undang. Kalau bikin undang-undang itu kan harusnya publik ditanyain. Kalau bikin undang-undang itu ada 4 hal yang saya nulis dalam buku saya, Politik Hukum. Kalau Anda bikin undang-undang itu ada 4 hal ya kerja-kerja yang dilakukan. Kerja teknokrasi. Teknokrasi itu maksudnya kerja-kerja ya riset, ya kan? Makanya ada namanya naskah akademis, biasanya kalau bikin undang-undang. Ada namanya kerja politis, karena memang ya namanya undang-undang partai politik yang bahas, ada perdebatan di dalamnya. Ada namanya kerja ideologis, karena menyesuaikan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar. Tapi ada kerja keempat yang tidak kalah pentingnya yang disebut dengan partisipatif. Dan itu yang membedakan biasanya negara demokrasi dengan yang non-demokrasi. Negara demokrasi itu biasanya partisipasinya tinggi. Harusnya ketika bikin undang-undang itu harusnya semua publik ditanyain. Jangan bikin undang-undang seperti sembunyi-sembunyi kan. Saya kasih satu contoh misalnya adalah undang-undang KPK kalau Anda masih ingat. Yang sempat heboh-heboh di tahun 2019. Bikin undang-undang KPK Anda bayangkan 7 hari. Draftnya disembunyiin. Pembahasannya dipercepat. Undang-undang Cipta Kerja, oh itu kayak lebih sulap lagi. Iya kan? Bahkan ketika dilarang oleh negara jangan bikin undang-undang dengan cara itu, bikin partisipasinya, diubah menjadi perpu sama pemerintah. Jadi seperti main kucing-kucingan gitu. Ya. Oke, itu yang pertama soal negara hukum. Yang kedua, nah ini juga menyederhanakan prinsip-prinsip demokrasi. Ada banyak sekali buku, saya kira kalau Anda mau baca ada banyak sekali yang menjelaskan soal on democracy, how democracy works, lalu kemudian how democracy die, ada banyak sekali buku-buku yang menjelaskan kenapa demokrasi. Tapi sederhananya, kalau mau diringkaskan, 1-2 hal yang paling kuat, persis yang saya bicarakan tadi adalah pembicaraan soal kekuasaannya yang dibatasi, kekuasaannya yang dikekang, misalnya pemisahan, konstitusional, berdasarkan hukum, peradilannya harus independen, pemerintahannya harus mayoritas, pemilihan umum yang bebas gitu ya. Plus pada saat yang sama ada yang namanya hak. Hak itu misalnya dijaga, hak dan kebebasan itu dijaga. Misalnya hak untuk berserikat berkumpul, partai politiknya harus ada. Hak untuk menyatakan pendapat, persnya harus bebas. Hak asasi manusia dan kelompok minoritas harus dilindungi, maka ada perlindungan terhadap itu. Ada pengakuan terhadap minoritas, harus ada itu. Yang kira-kira gitu. Ya, jadi untuk menyederhanakan. Jadi teman-teman, sebelum saya melanjutkan, 2 hal yang harus Anda ingat dalam konsep hukum tata negara kaitan dengan demokrasi, hukum, dan ketatanegaraan. Satu adalah kuasa. Kuasa harus dibatasi, kuasa tidak boleh menyimpang, kuasa tidak boleh digunakan serampangan. Itu gunanya konstitusi, orang tidak boleh bergerak di luar dari konstitusi. Ya. Yang kedua adalah hak. Hak publik harus dijaga. Ya. Hak publik harus dijaga bukan sekedar apa yang diatur di undang-undang, tapi hak-hak yang langsung bisa dinikmati dan bisa diukur, measurable. Ya. Next. Nah, saya mau bicara yang kedua adalah tantangan. Apa tantangan buat negara-negara demokrasi hukum? Yang pertama, ya, tadi kan Anda sudah ingat ya, yang namanya salah satu ciri negara hukum demokratis itu ada namanya pembatasan kekuasaan. Kenapa kekuasaan itu harus dibatasi? Karena kekuasaan itu berbahaya. Kekuasaan itu meninabobokkan. Kekuasaan itu melenakan. Makanya saya tidak akan mengatakan itu terjadi di Indonesia saja ya. Bukan terjadi sekedar di Jokowi saja ya. Di seluruh dunia ya, kekuasaan itu relatif begitu. Makanya ada istilah yang paling dikenal semua orang, Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Karena kekuasaan itu memang berbahaya. Makanya pembicaraan dasar dari kekuasaan itu adalah bagaimana mengontrol kekuasaan. Salah satunya kekuasaan itu dibatasi bukan sekedar jumlah kekuasaannya, tapi jumlah tahun dia berkuasa. Harus dibatasi. Karena jangan terlalu lama.
Tidak boleh terlalu lama. Terlalu lama itu berbahaya. Ya. Nah, itu sebabnya salah satu penyakit panjang nih kalau saya ceritakan soal sistem pemerintahan presidensil ya. Tapi salah satu penyakit di sistem presidensil itu adalah godaan otoriternya tinggi. Itu jamak. Di banyak negara pengalaman sudah membuktikan gejala otoritarianismenya tinggi. Apalagi kalau dia didukung oleh partai politik terlalu kuat. Atau ada barisan publik yang mau menjadi barisan berani matinya. Gitu ya. Itu akan membuat gejala, biasanya gabungan antara dukungan partai politik terlalu kuat dan popularitas yang terlalu tinggi, itu pasti menggoda seseorang menjadi otoriter. Bukan khas Indonesia. Anda bisa bayangkan Indonesia, tapi bukan khas Indonesia. Itu terjadi di semua negara. Saya kasih contoh misalnya Ronald Reagan di Amerika. Ronald Reagan itu saat itu, siapa yang tidak kenal Ronald Reagan? Pada saat itu ya, aktor film koboi, terkenal, ganteng, nyalon presiden. Dia terpilih, kalau di Amerika itu sistemnya agak dua ya, ada popular vote dengan ada electoral vote gitu. Dia terpilih dengan popular vote yang tinggi sekali, electoral vote-nya hampir 100%. Tergoda. Kenapa? Karena dua tarian maut itu. Popularitas tinggi, ya, karena ada barisan pendukung yang berani mati, ya kan? Saya nggak akan menyebutkan nama ya, karena saya nggak akan menyebutkan barisannya gitu. Biasanya ada tuh, dan biasanya setelah pemilu kan dikonversi menjadi pejabat-pejabat tertentu itu kan. Biasanya begitu tuh. Dan yang kedua adalah partai politik. Makanya kenapa di negara-negara yang oposisinya mati, itu pasti godaan otoriternya tinggi sekali. Kalau gejala oposisinya mati. Oposisi tidak harus formil, ya, tidak harus formil dalam bentuk partai politik, enggak. Oposisi jalanan, oposisi mahasiswa, oposisi media, itu tetap penting. Kalau gejala itu rendah, godaan otoriternya pasti tinggi. Terjadi dimanapun. Makanya ada istilah yang disebut dengan third termism. Gejala mau menambah jabatan. Tidak cukup 2, mau jadi 3. Seringkali malah tidak cukup 3, mau ditambah menjadi seumur hidup. Banyak sekali negara yang mengalami itu. West Afrika, Sub-Sahara saya kira banyak banget. Juga di beberapa negara Eropa. Beberapa jurnal itu menyebutkan misalnya Rusia, Turki. Ya, bagaimana mereka karena sudah berkuasa lama, populer, didukung banyak orang, itu bahkan berani mengubah konstitusi. Saya kira Indonesia di tahun 2022-2023 pembicaranya juga itu kan. Sempat heboh-heboh soal itu. Ketika ada keinginan untuk menuju third termism, bahkan ada salah seorang menteri, saya tidak akan sebut namanya, silahkan searching sendiri, yang mengatakan sudah mempelajari big data, dan big data itu mendukung Pak Jokowi menjadi 3 periode. Yang sampai sekarang kita tagih big datanya mana, itu nggak pernah keluar tuh data itu. Ya, big data tapi hidden data gitu, nggak bisa dapat kita. Tetap tersembunyi sampai sekarang, misterius. Wallahu a'lam bisawab kalau istilah kita. Nah, tapi gejala itu tinggi. Kenapa? Saya bilang tadi ya, teman-teman harus ingat 2 godaan terbesar. Ketika partai politik mati, mendukung terlalu besar, plus ketika popularitas terlalu tinggi. Itu pasti godaannya, tinggi sekali. Bahkan kalau Anda baca beberapa literatur, misalnya Agamben, dia menuliskan bahwa yang bahaya dari itu adalah ketika dia menambah lagi dengan mengatakan bahwa dengan alasan
keadaan krisis, kekuasaannya mau ditambah. Itu gejala, lagi-lagi bukan khas Indonesia. Krisis itu adalah cara untuk melanggar batasan hak dan demokrasi dengan cara mendaruratkan sesuatu. Makanya biasanya rajin mengeluarkan perpu-perpu tuh. Yang kadang-kadang kita perdebatkan apa urgensinya. Itu kan upaya menggeser sesuatu yang harusnya demokratis dibuat. Nah, teman-teman baca misalnya Agamben, State of Exception. Itu bagus banget, sederhana kalau Anda buku itu nggak ada yang sederhana sih buku kalau mau dipahami. Memang saya ada banyak hal yang dibahas secara menarik untuk menjelaskan bahwa gejala otoritarianisme itu bangkit karena keadaan darurat. Makanya kenapa? Ini yang menjelaskan, salah satu penjelasan mengapa gejala otoritarianisme, gejala demokrasi menurun, decline demokrasi, gejala penguatan kelompok kanan di berbagai negara itu terjadi sekarang. Bukan khas Indonesia lah. Negara-negara Eropa mengalami itu. Filipina Anda sudah tahu sebelumnya. Filipina agak copy paste dengan Indonesia. Agak mirip kan? Pasangannya mirip banget tuh. Ya kan? Anak mantan presiden menikah dengan anak mantan pejabat lama gitu. Ya kan? Dia Filipina, dan kita udah lihat Filipina bagaimana terjadi mereka saling mengancam membunuh. Saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Ya. Saya nggak tahu, mungkin malah ada yang berdoa terjadi, wallahu alam, itu urusan kalian gitu. Saya berdoa tidak terjadi di Indonesia, kalau saya gitu. Kalau ada yang berdoa untuk terjadi ya urusan kalian gitu, bukan urusan saya. Tapi itu bahayanya. Jadi biasanya tantangan, lagi-lagi saya bilang bukan khas Indonesia, ada gejala untuk termism, ada gejala untuk otoritarianisme bangkit, ada gejala untuk menerabas yang namanya konstitusi. Makanya konstitusi bilang 2 periode, dibikin 3 periode. Konstitusi bilang apa, diubah menjadi apa. Konstitusi bilang pintu masuk pilpres itu bisa siapapun partai politik, dibikinkan yang namanya presidensial threshold. Kan gitu tuh, selalu dipola tuh. Dan itu terjadi di bukan khas Indonesia. Itu satu tantangan. Jadi tantangan satu adalah kekuasaan itu mencoba menerabas batas yang dibuat. Jadi jangan Anda pikirkan negara ini pasti baik, tidak perlu dicurigai. Enggak. Itu yang pernah kalau Anda lihat, pernah saya debatkan dengan beberapa menteri di acara ILC beberapa tahun yang lalu ketika dia mengatakan, pokoknya percaya aja lah, negara pasti ngurusin kalian. Saya bilang omong kosong. Negara tidak bisa dipercaya dengan begitu lagi sekarang. Negara itu harus dibangun dengan transparansi dan akuntabilitas, bukan dengan mistifikasi. Mistifikasi itu dengan janji-janji gitu. Pokoknya sabar aja nanti kita urus. Nggak bisa. Publik itu harus lihat, intangible, bisa dilihat apa yang dilakukan. Ya. Jadi ya Anda nggak bisa mengukur dengan janji-janji gitu. Anda tidak bisa mengukur dengan pidato. Anda tidak bisa mengukur dengan omon-omon. Anda nggak bisa mengukur dengan janji kampanye. Nggak bisa pada akhirnya. Ya, itu satu. Jadi gejala negara untuk ngerampas. Yang kedua tantangan kita itu adalah kita punya sistem election. Election itu kan adalah salah satu cara yang paling penting dalam konsep demokrasi. Kenapa? Karena begini ceritanya. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Oke? Anda baca buku-buku teori soal kedaulatan ada banyak sekali. Hobbes bicara itu, Rousseau bicara itu, Locke bicara itu, ada banyak sekali bicara soal kedaulatan. Kedaulatan itu sebenarnya milik rakyat dalam konsep demokrasi. Ya kan? Dalam konsep demokrasi, kedaulatan itu milik kita. Kita tidak pernah menyerahkan kepada siapapun. Kenapa? Karena kedaulatan itu tidak bisa dialihkan.
Kedaulatan itu tidak bisa dialihkan. Kita tetap yang berdaulat. Yang dilakukan adalah nitip untuk dijalankan oleh yang namanya pemerintah. Ada namanya eksekutif, ada namanya legislatif. Beda sistem parlementer dengan presidensil. Saya bikin sederhana. Salah satu bedanya adalah sistem parlementer itu hanya ada 1 kali pemilu. Teman-teman sekalian. Makanya negara-negara dengan sistem parlementer itu cuma 1 kali pemilu. Pemilu memilih anggota parlemennya saja. Kalau parlemennya sudah terbentuk, maka parlemennya akan melahirkan eksekutifnya. Dia tunjuk yang namanya Perdana Menteri. Oke? Hanya 1 kali pemilu. Enggak ada 2 kali pemilu. Makanya dalam sistem parlementer, ya, biasanya Perdana Menterinya, khususnya Westminster System ya, Perdana Menterinya itu pasti sekaligus anggota parlemen. Karena dia primus inter pares di parlemen, orang yang paling utama di parlemen. Itu jadi Perdana Menteri. Dalam sistem presidensil seperti Indonesia, itu wajib 2 kali pemilu. Pemilu memilih anggota parlemen tersendiri, memilih presiden tersendiri. Makanya dalam sistem presidensil, kita bisa mengatakan presiden itu juga wakil rakyat. Ya. Kenapa? Karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Malah melalui dapil yang lebih gede. Kalau dapilnya parlemen kan kecil-kecil. DPD cuma 1 provinsi. Kalau dapilnya DPR hanya, ya malah dapilnya lebih kecil-kecil lagi. Presiden itu dapilnya 1 negara. Oke, itu sebabnya presiden juga bisa dikatakan sebagai perwakilan rakyat. Nah, masalahnya adalah itu adalah cara kita ngasihin, pinjamin untuk dijalankan, diurus kedaulatan, diurus apa yang kita inginkan. Tapi masalahnya seringkali pemilunya yang didistorsi, pemilunya yang dirusak, sehingga proses penitipannya itu tidak persis sama seperti yang mau kita titipkan. Ada banyak proses distorsinya, ya. Ada beberapa diantaranya. Satu yang paling besar itu adalah money politics. Dalam kasus Indonesia, ya, data-data banyak sekali menjelaskan bahwa Indonesia itu terburuk ketiga. Misalnya Muhtamin Muhtadi, ketiga setelah Benin dan Angola. Belum lagi itu baru money politics dalam konteks bribes ya. Belum lagi dengan bribes yang seakan-akan disah. Melalui apa? Apa yang disebut dengan pork barrel. Pork barrel Anda tahu, gentong babi. Gentong babi itu sejarahnya adalah dulu kaum kolonial itu atau orang penguasa itu lemparin daging babi yang sudah diawetkan, yang sudah diasinkan, itu dilempar tuh untuk menjaga kesetiaan rakyat pada dia. Kalau Anda lihat kasus pemilu kemarin 2024, ada gejala peningkatan pork barrel yang luar biasa. Saya nggak usah sebut, ya, Anda tahulah. Ada peningkatan pork barrel yang luar biasa dibanding dengan pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya juga selalu meningkat. Jadi seakan-akan ada yang namanya suap yang fully haram. Fully haram maksudnya yang bribes ya. Anda dibayar 200, 300. Kalau di Bandung harga pasarannya berapa? Hah? Ada pelaku nggak? Harga pasaran berapa? Saya nggak tahu ya. Tapi 1:3. Jadi kalau temuannya Muhtadi itu 1 di antara 3 orang mengaku pernah ditawari. Kira-kira gitu. Itu yang fully haram. Yang setengah-setengah haram, ya yang agak subhat-subhat, itu yang disebut dengan pork barrel. Dan pork barrel itu direstui dengan anggaran negara kan. Kekuasaan biasanya menggunakan itu. Itu sebabnya ya, bahayanya
kekuasaan itu harusnya dibatasi ketika menjelang pemilu. Kenapa? Karena seorang presiden sangat mungkin menggunakan APBN-nya untuk dia supaya dia bisa re-elected atau supaya dia bisa menunjuk orang tertentu lalu kemudian dia biayain orang itu dengan pork barrel. Di banyak negara dengan sistem presidensil dikenal istilah lame duck, bebek pincang. Kalau presiden sudah akan masuk masa pemilu, presidennya itu dipincangkan. Dibuat tidak boleh menggunakan anggaran sebesar-besarnya. Yang terjadi di kita kemarin sebaliknya kan. Malah pork barrelnya naik, presidennya malah kala itu ya, presidennya malah pede bilang, saya boleh kampanye untuk orang lain gitu. Itu yang Anda kalau nonton film Dirty Vote saya kira akan paham detail ya. Di film itu kita jelaskan panjang kali lebar, silahkan Anda akses itu. Saya nggak minta Anda nonton karena penonton kami sudah 38 juta. Kalau di jumlah dari beberapa channel kami 36 38 juta lah kalau dijumlah jadi beberapa channel. Jadi tapi itu free. Kami tidak memungut sedikit pun monetisasi. Karena itu kita anggap sebagai pendidikan publik. Jadi monetnya nol tuh. Nggak ada kita dapat sedikit pun. Yang kedua, pemilu distorsi itu waktu saya 21 menit, saya masih punya beberapa slide, saya akan coba cepat ya. Supaya seakan-akan nggak gloomy, mudah-mudahan sudah masih ada harapan gitu ya. Yang kedua adalah hoax dan disinformasi. Pemilu kita itu didistorsi oleh itu. Salah satu pendistorsi terbaik yang terjadi belakangan dalam pemilu, bukan sekedar Indonesia, itu adalah penggunaan buzzer, pendengung. Kalau Anda baca Noam Chomsky, walaupun konteksnya berbeda, sedikit berbeda ya, dia menggunakan istilah apa yang disebut dengan manufacturing consent. Jadi biasanya konsen itu dimanufaktur. Nah, buzzer kira-kira bekerja dengan cara itu. Memanufaktur konsen. Memaksa Anda ya untuk konsen. Dan itu dimanufaktur. Dan itu buatan. Dan itu terjadi di pemilu. Bukan sebagai materi kampanye, tapi materi disinformasi. Dipakai tuh. Ya. Ada lagi aparatur menggunakan aparat, ya, dan tiadanya lame duck yang saya bilang tadi. Jadi yang kedua gini, kalau tadi saya bilang yang pertama adalah soalan kekuasaan itu mencoba menerabas aturan, maka yang kedua tantangan kita adalah cara kita nitip kepada penguasa itu didistorsi juga. Sehingga kadang-kadang yang kita inginkan bukan itu yang jadi. Nah, apa tantangan yang ketiga? Lembaganya dirusak. Saya ingin menceritakan begini ya. Karena kekuasaan negara terlalu besar, maka seringkali kita bikin negara-negara sampiran. Ada apa yang disebut dengan secara teori menjadi lembaga negara independen. Lembaga negara independen itu sebenarnya adalah bagaimana menguatkan sedikit menurunkan peran negara dan menaikkan peran masyarakat sipil melalui bikin lembaga-lembaga negara yang isinya itu adalah banyak perwakilan masyarakat sipil. Oke? Dan digunakan untuk mengawasi negara. Itu sebabnya kalau Anda lihat ya baik-baik ya, di Amerika udah lama, awal abad ke-20 sudah banyak. Di Indonesia itu mulai banyak pasca amandemen. 2000, kan banyak sekali tuh lembaga-lembaga negara independen lahir. Ada KPK, ada KY, ada Komnas HAM, ada KPU, ada Bawaslu, ada banyak sekali. Itu diharapkan sebagai apa? Sebagai pengontrol kekuasaan yang terlalu besar. Itu sebabnya hampir semua lembaga negara itu lahir
dengan menyapih, Anda tahu istilah menyapih ya, atau membagi kekuasaan yang dulu dipegang oleh negara. KPU lahir itu ngambil penyelenggara pemilu yang dulu dipegang oleh pemerintah. KPK lahir itu mengambil pemberantasan korupsi yang dulu dipegang kejaksaan kepolisian. Komnas HAM lahir itu mengambil peran yang dulu diperankan oleh Kementerian Kehakiman. Kan gitu tuh, disapih, dibikinkan lembaga tersendiri. Nah, kita memulai itu, reformasi, memulai itu di tahun 2099 sampai 2002, tapi satu persatu itu dirusak. Satu persatu dirusak. Coba bayangkan anggota KPU misalnya yang harusnya bekerja untuk mengawal proses pemilu menjadi lebih jujur dan adil, itu ikut menjadi pemain. Dalam kasus 2024. Nah, bukan sekedar KPK, bukan sekedar KPU, KPK. KPK itu dibunuh secara sistematis. Saya tulis di Kompas beberapa hari yang lalu, ya. Saya ingin mengatakan jangan-jangan ini saatnya kita bicara soal pembubaran KPK deh. Jangan-jangan. Karena dulu KPK dibangun itu dengan asumsi-asumsi. Kita bangun KPK itu dengan asumsi. Asumsinya salah satunya adalah apa? Kita bikin KPK, kita bikin kepolisian, kita bikin kejaksaan, kita suruh mereka berlomba untuk melakukan pemberantasan korupsi. Semacam kompetisi. Ini logika kompetisi. Ya semacam fastabikul khairat gitu kira-kira. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lombalah untuk bikin kebaikan gitu. Tapi ternyata kan enggak. Kan enggak tercipta itu. Satu. Yang kedua, kita bikin lembaga khusus, kita kasih kewenangan spesial supaya melakukan upaya pemberantasan korupsi secara spesial, tapi ternyata spesialitasnya kan dihilangkan. Dia tidak lagi independen, dibuang. Dia bagian, malah ditaruh menjadi bagian dari pemerintah. KPK itu. Dia kalau mau menyadap nggak bisa sederhana biasa lagi, harus izin. Kalau dia mau melakukan hal-hal tertentu, itu juga dibatasi. Iya, apa makna luar biasanya? Kalau kemudian, nah yang paling pokok adalah, kan gini nih, kita mau memperbaiki kejaksaan dan kepolisian, saya tulis dalam tulisan ini, kita bikin KPK. Disuruh KPK untuk memperbaiki kejaksaan dan kepolisian. Tapi ternyata hampir semua isinya orang KPK itu dari kejaksaan dan kepolisian. Penyidiknya itu 80-an% dari kepolisian, sisanya dari kejaksaan. Ya apa? Unique selling produknya apa? USP-nya apa kira-kira gitu? Kok disamain? Dan hasilnya harapannya kita adalah kejaksaan dan kepolisian itu menjadi KPK. Yang terjadi sekarang adalah KPK menjadi kejaksaan dan kepolisian gitu. Itu sebabnya saya katakan institusionalisasi itu dilemahkan. Sebenarnya ada satu kabar menariknya. Ketika kita bikin institusi-institusi untuk ngawasi negara, ada satu, kan tadi saya bicara eksekutif legislatif, ada satu lembaga yang diidealkan, ini secara konteks ketatanegaraan, untuk melakukan pengawasan. Itu yang disebut dengan kekuasaan yudikatif. Oke? Dalam kasus kita adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tapi masalahnya adalah kekuasaannya juga dirusak. Gitu. Kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu dirusak. Mahkamah Agung sudah berantakan duluan kan. Mahkamah Konstitusi itu juga digerogoti. Makanya terjadi kasus kemarin kan, yang saya kira anak ITB juga turun loh. Ini anak ITB juga turun kan. Kasus kemarin ketika apa? Ada undang-undang ngelarang, tapi dibikinkan ujian ke MK, MK mengiyakan, dan di situ ada pamannya untuk mengiyakan gitu.
putusan itu harusnya, kalau saya jelaskan panjang sekali ya, tapi putusan itu bermasalah. Karena tidak mayoritas sebenarnya. Kalau kita baca baik-baik putusan itu aneh bin ajaib. Ya. Mahkamah Konstitusi dalam tanda kutip tertentu bisa dianggap sebagai mahkamah keanehan pada saat itu. Aneh bin ajaib. 4 orang menolak, mengatakan tidak bisa begini. 2 orang mengatakan bisa tapi nggak boleh seperti ini. 3 yang mengatakan boleh. Kok bisa putusannya menjadi boleh gitu? Itu kalau saya jelaskan panjang ya, mohon maaf karena waktu saya terbatas. Waktu saya tinggal 13-12 menit. Itu aneh bin ajaib prosesnya. Mahkamah Konstitusinya menjadi sangat aneh. Ya. Dan saya kira Anda tahu semua, Anda bisa mengikuti dramanya. Bagaimana kemudian terjadi mahkamah etik, dijatuhkan, Mahkamah Konstitusinya mencoba tobat, bikin putusan yang kemudian Anda akan tahu belakangan. Betapa kemudian Mahkamah Konstitusi juga didomestikasi. Mencoba dijinakkan. Nah tadi saya sudah bilang kuasa besar, cara titipnya dirusak, lembaga-lembaga yang harusnya di luar bisa mengawasi rusak, lalu satu katup pengaman kita yang disebut dengan hakim juga dirusak, didomestikasi. Nah ada hal yang pasti ya, negara hukum demokrasi itu ternyata makin melemah. Satu faktor yang paling kuat melemahkan itu adalah korupsi. Korupsi menurut saya ini harus dibahas secara detail. Karena coba bayangkan, ada salah seorang pejabat negara yang mengatakan korupsi itu perlu. Nanti ada searching sendiri ya. Saya tidak akan sebut nama. Sebut saja Bunga misalnya, atau apapun itu ya. Ada seorang pejabat dulu mengatakan korupsi itu perlu karena korupsi itu adalah oli pembangunan. Pembangunan hanya bisa bekerja kalau ada korupsi. Sekarang pejabat itu sudah menjadi menteri di kementerian sekarang. Anda cari sendiri. Ya, kalau dia konsisten dengan itu berarti dia akan melakukan korupsi karena itu adalah oli pembangunan. Kalau dia konsisten dengan pandangannya itu. Ya, jadi Anda searching sendiri, cari sendiri namanya, saya nggak akan sebut nama. Nah korupsi ini saya kira panjang ya, saya akan jelaskan panjang. Ada banyak sekali dampaknya, ada banyak riset-riset yang menjelaskan bagaimana dampak korupsi, ada mengancam eksistensi pemerintahan, ada menyuburkan terorisme dan ekstremisme, ada meningkatkan ketimpangan ekonomi, ada menghambat implementasi kebijakan, ada mendistorsi penyusunan kebijakan, ada menghambat pertumbuhan ekonomi, ada banyak sekali nih dampak-dampak korupsi. Akar permasalahan korupsi juga di Indonesia saya kira ada banyak sekali. Ada banyak sekali tulisan, disertasi, riset, laporan, jurnal yang menjelaskan bagaimana akar permasalahan korupsi. Nah, salah satu yang menarik ya, yang mungkin akan saya mention di sini adalah warisan oligarki. Nah, teman-teman sekalian begini nih, supaya Anda mengenal oligarki. Oligarki itu adalah sekelompok orang yang punya akses pada kekuasaan ekonomi. Jadi dia berbeda dengan elit. Elit bisa jadi seorang elit, tapi belum tentu dia punya akses terhadap ekonomi. Elit itu biasanya sudah spesial tuh. Tapi kalau dia sekaligus oligark, itu besar sekali peluangnya dia untuk menguasai negara. Caranya apa? Makanya oligarki itu kalau dalam istilahnya Jeffrey Winters, dia bilang sebagai wealth defense industry. Dia mempertahankan kekayaannya dengan cara ya apapun. Dia bisa beli negaranya, ya, dia bisa beli siapa kandidatnya, maka ketika kandidat itu menang, dia harus BEP dong, break even point dong.
maka dia harus dikembalikan itu ke dia. Kekuasaan uangnya itu. Nah, kira-kira sederhananya oligarki bekerja dengan cara itu. Oligarki itu bekerja di sistem negara-negara yang kaya sumber daya biasanya. Karena mereka tuh yang punya akses kepada sumber daya dan mereka bisa melakukan pembiayaan secara luar biasa. Dalam kasus kita Indonesia, nah kita nggak bisa melawan itu dengan baik. Kenapa? Karena kaum oligarknya tidak punya lawan. Di Eropa Barat misalnya, apakah tidak ada oligarki? Ada. Tapi kenapa mereka cenderung bisa ditahan? Ya karena sistem politiknya masih menyisakan peluang untuk itu. Kalau Anda dengarkan Fedi Hadis misalnya menjelaskan, di negara-negara Eropa, kenapa kemudian oligarkinya bisa ditahan? Itu karena masih kuat yang namanya kelompok kiri, kaum sosialis, atau kemudian partai buruh. Prasyarat itu yang tidak ada di kita kan. Sosialisme komunisme dibunuh paksa di tahun 66. Ya kan? Dan partai buruhnya, mohon maaf, agak berat kita bicara partai buruh. Saya harus mengatakan ini karena saya selalu mengatakan partai buruh sebenarnya salah satu harapan. Kalau ada anggota partai buruh di sini, saya titipkan. Saya pemilih partai buruh. Saya memilih untuk DPR partai buruh, DPRD tingkat 1 partai buruh, dan DPRD tingkat 2 partai buruh. Kenapa? Karena saya bayangkan secara ideologis mereka lah yang bisa melawan itu. Tapi baru diumumkan siapa presiden langsung menyatakan dukungan, aduh itu lemah saya. Lemes saya merasa gagal menjadi pemilih gitu. Nah tapi syarat itu nggak ada dan itu yang mengakibatkan oligarki menjadi tinggi, oligarki menjadi kuat. Demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, data ini menurut saya menarik. Data ini menurut saya menarik. Indonesia itu kalau Anda lihat, data ini, kalau Anda lihat data ini Indonesia, ya sebelum saya balik lagi ada Indonesia itu masuk di float demokrasi. Angkanya di 6-an. Ya. Tapi kalau kita jujur, kalau kita mau kalau kita mau jujur, angka kita itu jomplang, teman-teman. Jadi yang bagus, kenapa kita bisa naik menjadi 6 itu, poinnya jadi kayak lumayan, itu sebenarnya hal-hal yang formil. Hak memilihnya ada proses pemilihannya ada, formil-formil semua tuh. Ya, government rules ada, aturan perundang-undangannya ada. Pluralism dan ini yang agak rancu ini nih, yang menurut saya pluralisme dan political participation itu agak rancu. Kok bisa kita 8,1 ya, whatever apalah. Tapi kalau dilihat angka lainnya kita jeblok. Yang substantif dari demokrasi itu kita jeblok semua. Civil liberties anjlok, bahkan di bawah global average, ya. Freedom and expression and faith di bawah itu, right to form association and to be organized di bawah itu, yang paling berantakan adalah rule of law. Ini dosa orang hukum nih. Jadi saya ikut merasa bertanggung jawab dan berdosa gitu. Rule of law itu paling rendah kita, paling berantakan. Jadi demokrasi begini ya, jadi demokrasi itu ada namanya demokrasi yang bersifat prosedural, ada yang bersifat substansial. Oke. Prosedural itu ya proses-proses pemilu, bagaimana ada partai politik, bagaimana berjalan. Tapi kalau yang substansial, yang tadi saya sudah jelaskan macam Taman AHA, social welfare, lalu kemudian freedom, participation, consent, public consent, itu kita rendah semua. Jadi kita kelihatan ya float, ya cacat, tetap cacat.
Tapi float kita pun itu terancam sebenarnya. Float kita itu ya float itu udah buruk sebenarnya. Float itu sendiri udah nggak bagus. Tapi nggak bagus kita itu ternyata nggak bagus lagi. Apa ya? Jadi nggak bagus kuadrat lah kira-kira begitu. Kalau hitungan ini sama misalnya joke anak-anak muda sekarang yang agama Islam ya, mohon maaf, dilarang makan babi. Tapi makan babi yang sedang hamil itu haramnya kuadrat kira-kira gitu. Haramnya double, kira-kira gitu loh. Jadi double, kuadratnya itu double. Nah, saya mau bilang apa ya? Demokrasi Indonesia tidak berjalan dengan baik. Salah satu kalau kita balik ke pengertian Tamanaha di awal, partisipasi publiknya itu mati. Teman-teman. Partisipasi publiknya mati. Partai politiknya dipeluk terlalu erat. Dan menurut saya Prabowo dan Jokowi pasti sama. Melakukan hal yang sama. Kalau Jokowi memeluk partai erat-erat sampai 83%, ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo persis sama, itu dengan menyenangkan semua partai. Maka menteri yang menurut batasan undang-undang hanya boleh 34, tiba-tiba diterabas menjadi unlimited. Unlimited. Ya. Tiba-tiba sekarang pejabat menteri dan setingkat menteri itu 100-an lebih. Kenapa? Karena harus dibagi seluas-luasnya. Tidak peduli orangnya apa, sepanjang menguntungkan, sepanjang sudah mengentertain, dikasih. Makanya rontoklah satu barusan kemarin kan. Iya kan? Rontoklah satu, mengundurkan diri. Kita tinggal hitung nih kerontokannya karena seperti apa. Walaupun saya tidak berdoa untuk itu. Tapi kita akan lihat tuh. Karena dia dibangun dengan konsep yang tidak ada partisipasi. Nggak ada, yang mau disenangkan itu lebih pada partai politik. Yang mau disenangkan itu lebih pada pelaku politik, bukan publiknya. Partisipasi publik ini yang harusnya mulai kita garap. Jangan lagi bicara demokrasi dengan sentral pada negara. Coba kita bicarakan sentralnya itu pada publik. Kita yang harus membangkitkan, gejala kebangkitan itu harus ada menurut saya. Dan itu bangkit yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, kita semuanya. Ya. Saya ingin mengatakan, apakah ada masa depan? Saya pun tidak tahu sebenarnya. Saya menuliskan ini dengan perasaan lirih sebenarnya. Ketika menulis tadi itu, tidak ada sebenarnya menurut saya. Tapi terpaksa saya harus mengatakan ada. Karena harapan itu terbersit dalam diri manusia itu. Kalau Anda baca bukunya Sindunata, konsep Ratu Adil itu lahir karena ketiadaan harapan. Makanya dia membangkitkan harapan dengan yang namanya Ratu Adil. Jadi harapan itu tidak pernah punah sebenarnya. Pada saat ketiadaan harapan, dia akan melahirkan konsep Ratu Adil gitu. Membangun harapan baru. Nah, saya kira saya tidak ingin mengatakan kita terjebak di situ, tapi menurut saya harapan harus terus dibangkitkan. Satu adalah bagaimana mengembalikan publik, bukan pada negara. Gejala kita membangkitkan kelompok belajar, kelompok diskusi, kelompok ini, kirimkan petisi, kirimkan catatan, menurut saya tetap harus dilakukan. ITB ini adalah salah satu sentra di Republik ini. Kalau ada kebijakan pemerintah yang kemudian ITB maju di depan untuk memprotes, saya kira kebijakan itu pasti akan bergetar juga. Tapi kalau ujuk-ujuk ITB-nya sudah langsung mengiyakan, sami nawak tokna, berat kita. Diharapkan. Karena ITB itu, saya harus menyebut UGM juga. UTB, UGM, itu adalah parameter loh sebenarnya di Indonesia. Kalau Anda buka peta yang dibikin oleh beberapa lembaga gitu,
soal alumni ITB, UI, dan UGM yang masuk di negara, itu banyak banget. Hampir 80-90% itu. Maka kita sebenarnya bisa menagih nih kepada UTB, UGM, UI, dan lain-lain. Apa perannya? Termasuk UGM, ITB, dan UI sendiri. Kalau mereka bersatu menolak kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan negara secara berulang kali, menurut saya akan menarik. Dan di situ saya kira tagihan peranan intelektual itu ada. Supaya kaum intelektual itu tidak menjadi pengkhianat. Ya, kira-kira ada tulisan Julian Benda bagus banget soal itu, ada juga Edward W. Said soal itu. Harus kita konversi perlawanan-perlawanan publik itu memotong kemesraan negara dengan pemodal. Karena ini terlalu dekat nih, negara dengan pemodal. Bahkan seringkali mereka menjadi satu sisi. Nah, bagaimana caranya? Saya bayangkan kita membangkitkan yang namanya catatan politik alternatif. Di negara-negara kayak Jerman, itu aliran politik anak muda mulai bangkit tuh. Bangkit di negara-negara bagian di Jerman, bangkit mereka. Mereka bikin partai hijau. Partai yang bicaranya itu adalah ke depan kita mau negara serius soal hijau, soal lingkungan. Bikin partai-partai yang punya apa? Bikin barisan lah. Kalau partai barangkali perdebatannya panjang. Bikin barisan yang apa ya? Punya concern yang kuat. Teman-teman harus ingat, ya. Bumi yang sekarang kita pijak itu sebenarnya titipan dari orang tua kita dulu. Dan bumi yang akan kalian pijak 20-30 tahun akan datang, itu seharusnya adalah titipan dari kaum kita sekarang. Kalau kita tidak merawatnya, pasti akan rusak belakangan. Maka anak muda itu harusnya menagih janji. Itu yang namanya demokrasi hijau. Mulai harus ditagih janji kepada kita nih. Jangan rusakin dong. Ya. Saya out of time. Saya masih ada waktu kesempatan. Teman-teman belum merasa bosan kan? Saya bersyukurlah. Saya bersyukurlah gitu. Nanti saya sujud syukur setelah itu. Syukur untuk kalian masih merasa bosan. Tapi yang saya mau bilang adalah kita harus memulai perlawanan. Perlawanan itu tidak harus bakar-bakar ban, ribut, enggak. Mengorganisasikan perlawanan itu penting. Mengorganisasikan cara berpikir, kritis, ya, berbasis dengan agenda yang kita bangun. Mengembalikan yang namanya demokrasi ke publik, kita yang bergerak. Mau tidak mau harus mau. Kenapa? Karena kalau kita berharap demokrasi yang diperankan oleh negara, nggak akan jalan. Karena yang saya bilang tadi, memang akhirnya dia membutuhkan prasyarat. Izinkan saya jelaskan 2-3 menit untuk prasyarat-prasyarat itu. Kita semua harus bekerja. Saya mengatakan kita, bukan saya atau Anda. Saya mengatakan kita. Kita semua harus bergerak. Satu, perjuangan seperti ini itu membutuhkan komitmen. Membutuhkan endurance, teman-teman sekalian. Saya orang yang percaya mustahil memindahkan gunung. Mustahil enggak? Tapi saya punya keyakinan lain. Andai kata 285 juta rakyat Indonesia sepakat mengambil satu ember tanah dari sebuah gunung dan dipindahkan ke lokasi baru, dan itu dilakukan secara terus-menerus, gradual, konsisten, komitmen, dan endurance tinggi, bisa pindah nggak? Saya punya keyakinan bisa pindah. Itu soalnya it's a matter of time aja. Itu soal waktu saja kapan pindahnya. Satu itu. Yang kedua,
Komitmen itu adalah kita tidak jadi pengkhianat gitu loh. Yang saya khawatirkan adalah kita menjadi pengkhianat. Mulut kita berbusa bicara soal anti korupsi, tapi begitu ditilang nyogok juga. Wah, mahasiswa kita semua ngomong anti korupsi panjang kali lebar. Panjang sekali, tapi begitu keluar mau bikin SIM nembak. Nah, menurut saya dia butuh komitmen. Kita semua, saya pun harus belajar untuk itu. Yang ketiga, selain komitmen butuh waktu dan lain sebagainya, kita butuh kesabaran teman-teman. Saya selalu mengatakan bahwa kenapa kita harus memulai sekarang? Kenapa kita harus memulai sekarang? Karena yang kita tanam sekarang tidak langsung kita nikmati besok. Kenapa kita harus memberantas korupsi? Kenapa kita harus melawan yang namanya disinformasi? Kenapa kita harus melawan hoax? Kenapa kita harus melawan apapun itu? Saya punya harapan anak saya, cucu saya kelak, atau anak kita, cucu-cucu kita kelak, itu hidup di Indonesia yang lebih bersih. Itu aja harapan saya. Kenapa saya memulai dari sekarang? Kenapa kita harus memulai dari sekarang? Kesadaran generatif itulah menurut saya yang harus dipegang oleh kita. Tidak ada hokus pokus, tidak ada simsalabim dalam urusan yang beginian. Tidak ada batu yang tiba-tiba jatuh dari langit langsung mengubah semua hal. Enggak. Dia butuh komitmen kita. Kita mulai sekarang, insya Allah 20-30 tahun akan datang, kita akan nikmati buahnya. Tapi jangan pernah berharap menikmati buahnya di 20-30 tahun akan datang, kalau kita tidak memulainya dari sekarang. Omong kosong. Terakhir teman-teman sekalian, kenapa kita butuh melakukan perlawanan? Ini sudah sering saya sampaikan di banyak tempat. Dan saya kira sempat juga viral di TikTok, penontonnya sampai jutaan gitu. Saya selalu yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Benazir Bhutto, saat yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ditambatkan di dermaga. Dia akan cantik bermandikan cahaya. Tapi jangan pernah lupa, kapal tidak pernah dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang membelah lautan. Teman-teman semua luar biasa, gagah, cantik di ruangan ini. Bukan karena sebagai anak ITB. Ya anak ITB membanggakanlah. Saya pun tidak masuk ITB dulu. Bukan itu yang membanggakan Anda. Saat yang paling indah dari kalian bukan karena Anda berbaju Ganesha, berbaju warna biru yang luar biasa, itu bukan itu. Tapi saat yang paling indah adalah ketika Anda mau berperan, mengambil porsi, mengambil posisi untuk ikut melakukan perlawanan, menghajar gelombang dan membelah persoalan di Republik ini. Saya berhenti di sini, ya, sebelum saya semakin membosankan buat Anda. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih lah Pak Zainal sebagai kegampangan saya juga sebagai pendidik terkait kondisi negara ini, bahwa kita harus pada sudut pandang yang sedang tidak baik-baik saja Pak ya. Karena betul kita berharap kepada khususnya kepada generasi-generasi yang akan datang. Baik, saya akan langsung saja membuka sesi pertanyaan kepada para mahasiswa. Silakan untuk yang ada hadir di Aula Barat ini dan juga mungkin di YouTube untuk mahasiswa Cirebon maupun mahasiswa Jatinangor. Baik, mangga yang pertama, yang belakang tadi yang duluan, silakan maju ya ke depan. Yang kedua yang pakai kacamata ya. Dan yang ketiga yang sebelah kiri saya yang pakai topi. Yang pertama yang belakang dulu, yang belakang tadi. Nanti mungkin sesi 2 ya. Silakan maju ke depan. Ada mic-nya.
Oh itu mic-nya di sebelah. Oh tuh yang sebelah. Sebutkan namanya ya. Ya, karena saya orang kiri, pembaca buku Tan Malaka, makanya saya memilih posisi di sebelah kiri. Baik. Ya, sebutkan namanya ya. Ya, nama saya Yohan Yohan ya. dari FTTM. FTTM, oke. Saya baru selesai S2 di sini baru sudah Oktober kemarin dan melanjutkan S3 nanti di Januari di fakultas yang sama. Oi, luar biasa. Masih S2 ya? Iya. Ya, silakan. Jadi di sini tadi saya senang ketika Mas Uceng mengatakan bahwa saat perkenalan itu kita tidak boleh atau tidak harus menyebutkan banyak gelar. Tapi dalam konsep negara hukum kan ada 3, yaitu organ, cara mencapai kekuasaan, dan seperti kesini kayaknya ada sesuatu yang baru, yaitu gelar untuk menyempurnakan kekuasaan. Tapi masalah kita bukan panggilan Prof atau Mas atau Pak, tetapi bagaimana memindahkan otoritas pemberi gelar dari akademik, dari para birokrat kaum politisi ke komunitas keilmuan yang lebih berintegritas. Karena dunia akademik ini terlalu kelewatan didominasi oleh birokrasi pemerintah. Akhirnya hal yang seharusnya akademik tapi lebih tunduk pada hal-hal administratif. Bagaimana kita melakukan perawanan sementara kondisi akademik kita ditelanjangi oleh para birokrat. Orang begitu mudah memperoleh gelar doktor honoris causa dan profesor honoris causa tanpa kuliah. Kira-kira bagaimana pandangan konsep negara hukum untuk ke depan kita melakukan perawanan untuk membatalkan yang namanya doktor honoris causa sama profesor honoris causa ini. Sebab itu dia mencederai dan menelanjangi kehidupan akademik kita. Itu sesuatu yang abuse of power. Lalu yang kedua, Tan Malaka, dia mengatakan bahwa untuk menjadi suatu negara modern itu kita tidak cukup memiliki pemerintahan, memiliki negara, dan memiliki masyarakat. Tidak cukup untuk menjadi suatu negara modern. Dan Malaka bilang bahwa untuk menjadi suatu negara modern kita perlu 3 tambahan lagi. Yang pertama adalah industrialisasi. Lalu yang kedua ada yang namanya strategis atau lokasi. Lalu yang ketiga namanya bahan logam. Di sini kita baru mempunyai 2 hal, yaitu bahan logam sama strategi. Tapi industrialisasi ini belum. Karena kita melihat daerah-daerah kaya nikel seperti di Maluku Utara itu dikuasai oleh Cina. Jadi kita belum sepenuhnya menguasai kekayaan alam kita. Inilah yang menjadi kelemahan negara kita. Nah, menyangkut dengan hal tersebut, tadi kan Mas Uceng katakan bahwa kita sebagai negara kita belum seutuhnya merdeka. Kenapa? Karena sebagai sumber daya terbesar di negara ini itu tidak menjamin bahwa kita menjadi negara besar. Tahun 50-an Korea Selatan itu masih menjadi negara miskin seperti kita. Tapi sekarang dia sudah 10 kali lipat lebih hebat daripada kita. Lalu tahun 78 itu Cina baru menggunakan yang namanya reformasi ekonomi. Tapi sekarang dia lebih hebat daripada kita. GDP-nya lebih hebat. Lalu melihat kondisi sekarang yang bagaimana politik kekuasaan itu dia masuk ke daerah-daerah tambang dan lain sebagainya untuk mengumpulkan pundi-pundi. Karena kita tahu kekuasaan juga butuh kos politik. Bagaimana kita membatasi ini supaya kekuasaan tidak memonopoli rantai pasok ini. Baik. Sebab kita tahu bahwa penduduk kita itu 50% di Jawa. Makanya kita masih memakai yang namanya popular vote.
Sementara saya rasa kalau untuk negara demokrasi kita tidak cukup untuk electoral vote, untuk popular vote, tapi kita harus pergi ke electoral vote. Karena kalau cukup menang di Jawa saja, maka dia jadi presiden, menang di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Apakah kita harus merubah konsensus bernegara kita ke depan dari popular vote ke electoral vote seperti Amerika yang menjadi 48 negara bagian? Sebab kita melihat Amerika, Korea Selatan dan China itu, China dan Korea itu kan komunis tapi negara maju, dan Amerika popular electoral vote tapi negara maju. Kita perlu rubah ini ke depan. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi ini, sehingga negara NKRI perlu segera diinstal ulang dengan mencari atau menerapkan format baru, bernegara yang lebih relevan dan dapat menjawab tantangan zaman. Bila kita menginginkan Indonesia tetap ada dalam peta negara-negara dunia, sebab memaksakan diri sebagai suatu negara kesatuan hanya seperti menunda kematian, alias sedang menuju jalan yang salah. Terima kasih, Cukup Mas. ya, terima kasih Kang Yohan. Oke, tepuk tangan untuk penanya yang pertama. Ada tercatat ya, ada kurang lebih 3 pertanyaan penting yang tadi ditanyakan. Oke, terima kasih kepada para penanya. Mungkin bisa langsung direspon Pak Zainal terkait pertanyaan Yohan, Zidi dan Zafran. Oke, pertanyaannya susah-susah sekali. Saya pikir ini fakultas seni tapi pertanyaannya lebih susah saya rasa daripada anak-anak Visipol gitu. Oke, pertama, kalau soalan dari Mas Yohan, makasih, gelar. Saya kira memang, jadi gini, ada banyak faktor kenapa kemudian orang memaksa untuk gelar itu. Satu, kita punya tradisi memberhalakan yang namanya gelar. Harus kita akui, itu kan jadi berhala baru kan. Kita punya tradisi berhala baru yang namanya gelar gitu. Gelarnya nggak lengkap ditulis, dalam undangan nikahan aja nggak datang tuh, kira-kira gitu. Kira-kira gitulah, kan. Ada dari berhala yang dulunya patung di luar, itu kemudian digeser menjadi berhala dalam bentuk gelar. Saya kira itu memang harus diakhiri. Tapi yang kedua yang tidak kalah memang ada semacam keserakahan dalam kebutuhan. Kalau kita bicara soal kebutuhannya gaya Maslow ya, Abraham Maslow itu bicara soal kebutuhan primer, sekunder, lalu tertier, lalu kebutuhan-kebutuhan yang akan lebih penghargaan gitu. Saya kira pejabat kita itu mengalami itu. Ya, sehingga seringkali memaksa diri untuk mendapatkan lagi yang namanya gelar. Kenapa saya katakan memaksakan diri? Karena akhirnya ya menggunakan joki untuk nulis, ya kan? Atau kemudian mendapatkannya dengan cara hubungan kekuasaan gitu, dengan yang namanya gelar-gelar akademik. Kalau Anda tanya, apakah ada hal administratif yang bisa melakukan itu? Mas Yohan, kalau Anda baca peraturan dikti dengan detail satu persatu, sebenarnya itu terlarang loh. Sebenarnya itu semua terlarang. Itu semua yang diterabas. Jadi itu semua lahir dari sebuah proses. Misalnya ya, untuk mendapatkan gelar akademik tertentu, dia kan harus melakukan 3 tridharma itu. Kapan ngurus negaranya kalau tridharmanya dilakukan? Kita aja yang dosen murni, itu pontang-panting dengan tridharma kan? Pontang-panting Pak. Seringkali bahkan sudah 1 semester udah pontang-panting, ketika dikonversi dalam nilai kum nggak cukup juga, nggak cukup ternyata gitu. Kok bisa ada orang yang kerjanya ngurus negara tiba-tiba dia nggak pernah ngajar, tapi begitu kumnya langsung cukup gitu loh. Konversinya. Saya tidak pernah gini ya, tidak pernah merasa bahwa ada satupun gelar akademik yang diperoleh sekarang itu tidak melalui sebuah terabasan. Anda lihat baik-baik, semua melalui terabasan tuh. Harus bikin ini, jurnalnya harus di mana ya, jurnalnya kemudian bahkan ya Allah nggak enak lah kita menyebut nama-nama kali ya. Tapi banyak sekali tuh. Menurut aturan nggak boleh, dia baru harus jadi dosen berapa tahun. Ini langsung terabas karena dia anaknya siapa gitu misalnya gitu. Nah saya kira ya, jadi bukan tidak ada hal administratif,
tapi karena hal administratif itu dikalahkan oleh kepentingan. Jadi ya pilihan kita tuh harusnya melakukan penegakan hukum secara lebih detail, lebih ketat, lebih keras. Sepanjang tidak keras, ketat, dan detail, ya lolos semua tuh yang gitu-gitu. Yang kedua begini, negara modern membutuhkan, kalau kita baca Tan Malaka, ya, saya baca Tan Malaka ada beberapa gitu. Kalau Tan Malaka logikanya sama sebenarnya. Dia membayangkan negara maju itu tidak mungkin bisa maju kalau hanya bicara soal politik. Kalau hanya bicara soal penegakan hukum, dia pasti harus bersatu dengan publik, bersatu dengan yang namanya industri usaha. Nah, masalahnya adalah kita tidak berdaulat dalam industri kita kan, harus kita akui itu. Saya orang yang percaya begini, apa problem kita? Ini nyambung barangkali pertanyaannya Mas Zafran. Apa problem kita? Saya orang yang percaya problem kita itu bukan problem, kalau problem kita bagi dua ya, ada namanya problem personal, ada namanya problem struktural. Saya percaya penyakit Republik ini itu bukan problem personal, tapi problem struktural. Misalnya, kemiskinan itu bukan problem personal. Kalau problem personal kemiskinan itu ya karena dia malas bekerja, ya mungkin boleh jadi ada, tapi bukan itu problem utamanya. Problem utamanya adalah karena dimiskinkan oleh kebijakan kan. Kan begitu tuh. Dimiskinkan oleh kebijakan, kok bisa untuk industri tertentu royaltinya batu bara misalnya 0%. Tapi untuk negara, untuk rakyat beli apapun dipajakin tinggi. 11%, bahkan bentar lagi dalam hitungan hari naik 12%. Nah itu tuh, jadi saya membayangkan problemnya itu nggak kultural, nggak personal, problemnya itu struktural. Persis pertanyaannya tadi Mas Zafran, kalau ditanya misalnya begini, orang Indonesia itu kenapa tidak, kan ada sebuah survei ya yang menjelaskan orang yang ribut-ribut ini sebenarnya orang-orang yang memang terdidik aja. Orang yang ribut-ribut itu paling 20, 30, 40% paling banyak. Selebihnya 60% itu nggak peduli. Nah, apakah ketidakpeduliannya itu memang karena tidak peduli atau karena tidak pernah diberdayakan? Dugaan saya yang kedua, karena kekuasaan itu lebih mudah menguasai kalau masyarakatnya apatis. Makanya kalian dikasihin joget-joget kan. Enggak butuh yang namanya perdebatan panjang kali lebar, enggak butuh. Yang butuh adalah lambang Naruto, yang butuh adalah joget-joget, dikasihin gimmick di TikTok. Kan yang butuhkan itu. Saya membahasakan itu adalah pembodohan sistematis. Jadi saya tidak akan menyalahkan orang Indonesia tingkat pendidikannya rendah. Rendah tidak melulu bicara soal kesadaran. Banyak orang yang pendidikannya tidak tinggi tapi dia punya kesadaran yang besar. Banyak orang dengan pendidikan yang sangat tinggi tapi kesadarannya nol. Saya kira tidak melulu soal pendidikan. Tidak melulu dihitung soal tingkat pendidikan, berapa S1, S2, enggak melulu itu. Tapi yang dipersoalkan adalah sejauh mana mereka disentuh dengan yang namanya pemberdayaan, sejauh mana mereka disentuh dengan yang namanya penguatan. Dugaan saya enggak. Memang enggak. Ada dua tadi istilah yang saya kenalkan. Ada namanya, di zaman Yunani Romawi ada yang disebut dengan homo sacer. Homo sacer itu adalah orang ya yang negara, dia tetap menjadi warga negara tapi sebenarnya hak-hak kewarganegaranya sudah hilang. Ada istilah dalam teori sosiologi misalnya kaum subaltern, kaum yang terpinggirkan. Di kita itu banyak. Dan saya mengatakan bahwa kebijakan negara yang membuat mereka makin terpinggirkan.
Saya nggak percaya kalau itu problem personal. Saya percaya itu problem struktural. Makanya, nyambung ke pertanyaan Mas Zafran tadi, jangan berpikir bahwa perlawanan itu bakar-bakar, bukan. Tapi memberdayakan orang-orang begini, orang-orang yang tidak pernah disentuh oleh negara. Atau selama ini dia dilakukan pembodohan oleh negara. Kita ambil peran itu. Pemberdayaan. Masuk ke kampung, melakukan upaya untuk membawa kesadaran bersama, kesadaran kolektif. Itu yang harus dikerjakan. Terpaksa itu yang harus dikerjakan. Tidak perlu. Saya begini, kadang-kadang persis yang saya bilang tadi, kadang-kadang untuk yang beginian, resultnya itu bertahun-tahun akan datang. Revolusi Perancis itu dimulai bukan dari kekuatan senjata, enggak, kekuatan ngobrol-ngobrol di kafe. Membangun kesadaran bersama, ngobrol, cerita, lalu bertukar pikiran, mulai membangun. Lalu berapa ratus tahun kemudian baru terjadi. Itu yang saya bilang tadi, butuh endurance kita. Ayo lakukan. Kalau kita lakukan sekarang, 20 or 30 years dari sekarang, insya Allah akan bisa terjadi. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, omong kosong. Enggak akan terjadi. Nah, itu yang harus kita reproduksi. Semangat untuk apa? Melakukan pemberdayaan. Tidak perlu dalam sebuah, ya yang turun ke jalan. Teman-teman kalau belajar ilmu advokasi, itu kan harus membagi kerja-kerja kan. Yang turun ke jalan, yang melakukan lobby, yang siapin amunisi kan harus kerja bareng. Mengorganisasi yang namanya publik. Nah, kerja-kerja itu yang harus kembali kita bangkitkan, menurut saya. Dari situ baru kemudian akan terbentuk kesadaran dan terbentuk kemampuan. Karena kenapa kenapa Indonesia tidak pegang industrinya sendiri? Ya selalu alasannya karena tidak punya modal, karena tidak punya kapasitas. Gimana caranya? Enggak menurut saya. Enggak. Itu yang saya bilang tadi, kebijakanlah yang kemudian membuat seakan-akan. Kebijakanlah yang membuat itu seakan-akan bukan milik kita, tapi milik orang. Kenapa? Karena di situ ada peluang rente. Kalau ada investor asing, ada peluang rente. Kalau ada investor asing, ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Nah, itu problem kita menurut saya. Jadi bukan persoalan personal. Bukan persoalan 1-2 orang. Bukan persoalan, makasih Mas. Bukan persoalan gitu-gitu loh. Jadi maksud saya naikin. Nah, kalau soal menggeser popular vote dengan electoral vote, itu di Amerika sendiri perdebatan Mas. Mereka malah beberapa itu cemburu dengan model Indonesia. Dianggap model Indonesia itu lebih bagus. Enggak juga melulu mereka mengatakan electoral vote-nya. Makanya kalau Anda masih ingat Trump versus Hillary, itu kan electoral vote-nya Hillary lebih tinggi dari popular vote-nya Hillary lebih tinggi dari electoral vote-nya. Dan akhirnya hakim memenangkan electoral vote kan. Tulisan-tulisan di Amerika kala itu mengatakan presiden pilihan hakim bukan pilihan rakyat. Trump yang pertama dulu. Jadi enggak juga melulu dikatakan, nah tapi saya setuju soalan bagaimana mengelola demokrasi dalam negara yang tidak imbang jumlah penduduk. Nah itu saya setuju. Karena memang jomplang betul, Jawa 50-an%, padahal Jawa itu hanya 7% dari wilayah Indonesia. 93% rakyat Indonesia itu tinggal, 93% sisanya itu diisi dengan 50% sisanya gitu. Nah itu memang jomplang. How mengelola itu saya kira itu perdebatan yang menarik. Itu satu pekerjaan rumah sendiri. Ya, makanya di konstitusi kita itu kan mencoba diimbangkan dengan menyeimbangkan yang namanya popularitas dengan keterwakilan wilayah. Presiden terpilih adalah 0,5+1, dia menang di lebih dari setengah jumlah provinsi
dan sekurang-kurangnya 20 di 20 jumlah provinsi itu. Kan gitu tuh. Jadi mencoba diperbaiki dengan itu. Langsung jawab apa ditambung dulu, Bro? Oh, oke. Yang kedua, singkat satu pertanyaan saya ya. Tadi, oke. Sebutkan namanya dan pertanyaannya ya. Singkat saja ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Alkindi dari Prodi Sistem Teknologi Informasi Angkatan 2023. Sebelumnya saya terima kasih diberikan kehormatan untuk dapat berbicara di sini gitu. Saya juga salah satu pendukung dan juga penyebar video Dirty Vote pas kemarin itu, Pak. Berkaca melihat pemilu ya, Pilpres maupun Pilkada kemarin gitu, kita melihat bahwa adanya ketidakbenaran yang secara struktural gitu kan, dimana mungkin gitu kan proses demokrasi di negara kita itu kurang sesuai karena kita negara Indonesia masih menjadi negara yang berkembang belum, dan taraf pendidikan rakyatnya itu masih menengah ke bawah gitu mayoritasnya, dimana mungkin Pak Zainal gitu kan dengan segala risetnya, mungkin insan-insan akademis di sini juga memilih suatu paslon wakil mereka itu dengan riset by data dengan yang panjang kali lebar itu kalah dengan harganya sama-sama dihitung satu dengan orang yang bisa dimani politik, bisa dibayar satu suaranya dengan 50.000 dengan sembako. Nah itu bagaimana menurut Bapak sebagai pakar hukum begitu kan menyikapi demokrasi ini, apakah benar sudah sesuai dengan negara kita saat ini atau perlu direvolusi begitu? Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Muhammad Zidni dari FTI ya. Terakhir yang ketiga, tadi ya langsung saja ya depan. Perkenalkan Pak, saya Zafran dari Teknik Material. Saya ingin bertanya Pak, tadi Bapak Zainal sudah menjelaskan kalau misalnya harus ada pergerakan, tidak perlu bakar ban atau apa gitu kan. Tapi apakah kalau misalnya pergerakan tersebut tidak memberikan hasil apapun sampai akhirnya nanti, sampai ke depannya, apakah mungkin akan ada pergerakan yang lebih radikal seperti Irish Republic Army saat melawan British Occupation, dan apakah rakyat akan menerima hal tersebut gitu? Terima kasih Pak. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih kepada para penanya. Mungkin bisa langsung direspon Pak. Dari Mas Zidni, persis yang saya bilang. Sebenarnya memang demokrasi itu bukan jalan sempurna. Tapi demokrasi adalah alat terbaik yang saat ini ada. Jadi bukan jalan sempurna. Jangan bayangkan. Dalam demokrasi nggak ada malaikat. Kita tidak menemukan malaikat dalam demokrasi. Yang kita temukan seringkali itu adalah apa yang diistilahkan sebagai lesser evil. The best among the worst. Demokrasi tidak menciptakan malaikat. Demokrasi itu adalah mendapatkan siapa setan yang paling rendah derajat setannya, nah itu yang Anda pilih. Ya demokrasi bekerja dengan cara itu. Karena nggak ada malaikat dalam demokrasi. Ya. Apa sih setan yang paling ditakuti di Sunda sekarang? Di sini apa sih? Apa? Suster ngesot kira-kira gitu ya? Ya udah jangan pilih suster ngesot. Kalau Anda ngerasa setan yang paling unyu-unyu adalah tuyul, ya pilihlah tuyul kalau gitu. Demokrasi nggak bekerja dengan cara mencari malaikat. Karena demokrasi itu, nanti panjang kalau saya mau jelaskan lagi waktu saya habis. Demokrasi itu kadang-kadang bekerja dengan industri. Apa yang disebut dengan second hand reality. Anda dapatnya itu second hand. Makanya yang namanya industri pemilu itu berlaku. Orang dipoles habis-habisan. Makanya political campaigner atau political company itu jalan karena dipoles kan. Capres itu dipoles, nggak ada yang nggak poles, Bang. Dipoles. Ada film bagus teman-teman nonton deh kalau mau lihat ya. Judulnya kalau nggak salah dimainkan oleh Sandra Bullock. Our Brain is Crisis.
Nah, coba cari deh. Coba cari film itu. Itu sederhana sekali menjelaskan bagaimana yang namanya proses pemilu itu polesan. Dipoles, second hand itu. Emang Anda pernah tahu siapa Jokowi? Kan enggak kan? Anda taunya dari TV. Anda taunya dari mulutnya para ahli kan? Kan gitu. Anda nggak tahu dia kalau di rumah ngupil atau enggak, upilnya ditaruh di bawah meja apa enggak, kan Anda nggak tahu. Anda nggak pernah tahu dia ngapain gitu. Emang tahu Prabowo gimana? Kan enggak. Anda taunya itu dari second hand, cerita orang. Atau cerita media, atau dipoles sama lembaga surveinya, dipoles sama Mas Hasan Nasbi, kira-kira begitulah. Gitu. Nggak pernah Anda tahu aslinya gimana. Itu sebabnya kadang-kadang, tidak selalu ya, tapi kadang-kadang pemilihan ketua RT itu lebih demokratis dibanding pilpres. Pasti. Karena ketika milih ketua RT, Anda tahu, Anda lihat dia siapa. Anda tahu dia bayar iuran sampah atau enggak. Anda tahu dia rajin misalnya ke masjid atau ke gereja atau enggak. Anda tahu. Kualitasnya Anda tahu langsung. Demokrasi kan enggak. Jauh sekali jaraknya. Makanya demokrasi kecil itu biasanya lebih berfungsi. Lebih berfungsi dibanding demokrasi besar. Nah, makanya saya kira kalau bicara soal kenapa ada apatisme pembodohan, di situ ruang yang dimainkan oleh politisi. Dia merawat yang namanya apatisme itu, dia merawat yang namanya kebodohan itu. Baik. Dia rawat itu. Cukup ya Pak ya? Oke. Terima kasih. Habis waktu saya. Habis. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Makasih. Oh, sedikit aja mungkin yang terakhir Pak. Sekilas saja. Spin diktator menciptakan ilusi bahwa mereka adalah pemimpin. Iya, betul. Iya, betul ini. Ini buku ini sebenarnya menceritakan bahwa pemimpin demokrasi itu biasanya tampil seakan-akan dialah paling demokratis. Makanya penuh gimmick, penuh polesan. Pasti, baik polesan ketika mau memenangkan pemilu, bahkan polesan ketika dia melaksanakan itu. Jadi jangan pikir tidak ada polesan tuh. Jadi jangan pikir dunia politik itu tidak dibangun dengan polesan. Jangan pikir Bobby Kartanegara itu benar-benar unyu-unyu gitu. Jangan pikir kayak gitu. Iya, pemberitaan diberitakan. Jangan pikir, oh luar biasa sayang binatang. Bukan itu. Tidak begitu bekerjanya politik kalau Anda paham gitu. Polesan. Pilihan baju, pilihan diksi, pilihan posisi itu dibahas Mas kalau orang politik itu. Dibahas habis-habisan. Pilihan tangan, ngomong, itu dibahas Mas. Dan itulah yang membuat kenapa industri perusahaan political campaigner itu laku besar. Diatur. Bahkan kadang-kadang tangisan di muka TV itu diatur. Anda nonton film yang saya sebutkan itu. Yang saya sebut tadi itu. Film yang sebut Our Brain is Crisis. Our Brain is Crisis. Itu diatur. Detik segini nangis. Nangis. Itu mempengaruhi pendapat publik. Jadi kita nggak usah unyu-unyu banget ngelihat realitas, oh cepet bangga begitu lihat TikTok potongan 30 detik, lalu seakan-akan mengatakan inilah kebenaran. Jangan, jauhi yang begituan. Otak kalian sedang dilakukan pembodohan tuh. Mending baca buku, baca informasi yang terpercaya, jangan informasi kalian berasal dari Reels, TikTok, potongan-potongan yang itu bagian yang disebut Chomsky sebagai manufacturing consent itu. Tanpa sadar sebenarnya konsen, persetujuan kalian itu sedang dimanufaktur gitu. Gitu ya? Ya. Baik, terima kasih tepuk tangan. Luar biasa, tidak terasa. Kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam lebih. Baik, tanpa terasa karena waktu saya pikirkan cukup. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Zainal atas kehadiran dan paparan kepada kita semua yang mudah-mudahan kita tercerahkan. Saya sangat yakin harapan kita semua, harapan itu ada. Tadi pesannya komitmen dan sabar. Itu saja mungkin dari saya, Trian, dan sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya kembalikan kepada MC.